tu memang you rasa itu the peak you lah, the peak Ika? Yes, I would say masa AFC tu I was on my on the peak lah, on my peak lah. Sure. That was. Tapi itulah, langit tak selalu cerah kan? Betul. Tak disangka. Sebab yang buat saya tertarik Media nak Malaysia Indonesia tu sebab sindir saya tengok timnas kat Indonesia. Percuma lolos Piala Dunia dan Asia kalau AFF tak pernah juara. InsyaAllah Pak, semua kita berjuang tadi sesuai dengan visi Bapak, tembus Piala Dunia dan Piala Dunia. Erick Thohir pamer kesuksesan timnas Indonesia U17 satu-satunya wakil ASEAN di 8 besar Piala Asia. Media Malaysia sindir timnas Indonesia. Percuma lolos Piala Dunia dan Asia kalau AFF tak pernah juara. Media Malaysia baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup pedas terkait dengan kemampuan tim nasional sepak bola Indonesia. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan, media Malaysia menyindir timnas Indonesia dengan menyatakan bahwa lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia tidak ada artinya jika tidak bisa menjuarai kompetisi AFF. Percuma saja lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia jika tidak bisa menjuarai kompetisi AFF, kata media Malaysia dalam artikel tersebut. Timnas Indonesia di semua jenjang usia memang semakin dekat dengan Piala Dunia, namun masih belum bisa menjuarai kompetisi AFF. Media Malaysia juga menyoroti kemampuan timnas Indonesia dalam menghadapi tim-tim lain di Asia Tenggara. Menurut media Malaysia, timnas Indonesia masih kalah kuat dibandingkan dengan tim-tim lain di Asia Tenggara. Kita lihat saja, timnas Indonesia masih kalah kuat dibandingkan dengan tim-tim lain di Asia Tenggara, kata media Malaysia. Mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka jika ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan media Malaysia ini tentu saja menjadi perhatian bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak dari mereka yang merasa tersinggung dengan pernyataan media Malaysia dan berharap timnas Indonesia dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi kompetisi AFF. Namun, ada juga beberapa penggemar yang setuju dengan pernyataan media Malaysia. Mereka berpendapat bahwa lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia tidak ada artinya jika tidak bisa menjuarai kompetisi AFF. Apa yang dikatakan oleh media Malaysia itu benar, kata salah satu penggemar. Timnas Indonesia perlu meningkatkan kemampuan mereka jika ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Timnas U17 Indonesia mencatatkan sejarah gemilang dengan menjadi satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ajang bergengsi ini akan digelar pada 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Kepastian tersebut diraih setelah Garuda Muda menunjukkan performa luar biasa di ajang Piala Asia U17 2025. Dengan torehan 9 poin sempurna, Timnas U17 Indonesia keluar sebagai juara grup sekaligus mengamankan tiket ke perempat final dan Piala Dunia U17. Prestasi ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang melangkah ke turnamen dunia 2 tahunan tersebut. Sebuah pencapaian membanggakan yang menunjukkan kemajuan pesat dalam pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Saat ini, Timnas U17 Indonesia tengah menunggu calon lawan di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Lawan mereka akan berasal dari grup D yang masih menjalani pertandingan fase grup. 4 tim yang tergabung di grup tersebut, yakni Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran, masih memiliki peluang untuk menjadi runner-up dan menghadapi Indonesia di fase gugur. Penentuan akan tersaji pada putaran pamungkas grup, Jumat 11 April malam nanti. Nasib mujur dari Timnas U17 Indonesia sendiri tidak diikuti oleh 3 peserta ASEAN lainnya. Yap, Thailand, Vietnam, maupun Australia gagal melaju ke perempat final atau mengantongi tiket Piala Dunia U17.
Untuk Thailand menempati posisi dasar klasemen grup A koleksi 0 poin. Gajah Perang bergiliran menelan kekalahan dari Uzbekistan, Arab Saudi, dan Cina. Bahkan Thailand kebobolan 9 gol dengan berbalik 2 catatan saja ke gawang lawan. Sementara Vietnam dan Australia dramatis tersingkir dari penyisihan grup B. Perlu diketahui, 4 tim peserta grup D, Vietnam, Australia, Uni Emirat Arab, dan Jepang bersaing sangat ketat. Tim peringkat 1-3 mengoleksi 4 poin serupa, 1 menang imbang. Jepang berhak menempati podium paling atas karena memegang head-to-head UEA. Samurai Biru juga mengantongi selisih gol paling baik, 2. Sementara UEA berhak menduduki podium runner-up dengan keunggulan head-to-head dari Australia. Artinya, Australia sendiri terlempar ke podium 3 meski memperoleh koleksi poin serupa. Sementara Vietnam terdampar di dasar klasemen grup C. The Golden Stars terpaut 1 angka alias mengoleksi 3 poin berkat hasil imbang menghadapi seluruh peserta. Dengan demikian, Vietnam maupun Australia gagal melaju ke perempat final atau mengantongi tiket Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 2025 sendiri akan diikuti 48 tim yang terdiri dari 5 konfederasi. Untuk AFC, 2 tiket tersisa masih diperebutkan oleh 4 peserta grup D Piala Asia U17 2025. Hal senada serupa dengan zona AFCON, Afrika, yang menyisakan 2 negara dan zona CONMEBOL, Amerika Selatan 1 tiket tersisa. Lantas inilah daftar peserta 43 dari total 48 kuota peserta Piala Dunia U17 Qatar 3 hingga 27 November 2025. Daftar peserta Piala Dunia U17, 11 April 2025. AFC 9. Qatar, tuan rumah. Arab Saudi, Uzbekistan, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Australia, Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Maroko, Afrika Selatan, Zambia, Pantai Gading, Senegal, Tunisia, Concacaf, Amerika Utara, 8, El Salvador, Honduras, Panama, Amerika Serikat, Kanada, Costa Rica, Haiti, Meksiko, CONMEBOL Amerika Selatan 7, Brasil, Chili, Kolombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Oseania 3, Fiji, Selandia Baru, Kaledonia Baru, UEFA 11, Belgia, Inggris, Austria, Kroasia, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Republik Irlandia, Swiss. Erick Thohir pamer kesuksesan Timnas Indonesia U17 satu-satunya wakil ASEAN di 8 besar Piala Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir girang Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Ia bangga karena skuad Garuda satu-satunya wakil ASEAN di kejuaraan tersebut. Sejauh ini prestasi Timnas Indonesia U17 memang sangat baik. Skuad Garuda Muda lolos ke perempat final dengan status sebagai juara grup C. Tim asuhan Nova Arianto sapu bersih kemenangan di fase grup. Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan mampu dikalahkan oleh Timnas Indonesia U17. Erick Thohir bersyukur atas prestasi gemilang Timnas Indonesia U17. Terlebih, Timnas Indonesia U17 satu-satunya wakil ASEAN di Piala Asia U17 2025. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup setelah menang 2-0 atas Afghanistan, tulis Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17, sambung mantan bos Inter Milan itu. Lebih lanjut, Erick Thohir memberikan pesan kepada Timnas Indonesia U17 untuk mempersiapkan mental untuk menatap laga perempat final Piala Asia U17 2025. Sebab, babak 8 besar tantangannya bakal lebih sulit lagu. Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga perempat final pada tanggal 14 April 2025.
Lawannya adalah runner-up grup D. Sampai dengan saat ini belum ada kepastian siapa yang menempati posisi kedua karena persaingannya cukup sengit. Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran masih berebut tempat lolos ke babak berikutnya. Persaingan di babak 8 besar akan lebih tinggi. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerja sama tim agar semakin solid, ucapnya. Kita harus berikan yang terbaik untuk Merah Putih, tutup lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut. Nova Arianto minta supporter tetap dampingi perjuangan Timnas U17. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para pendukung yang setia menemani langkah Garuda Muda di fase grup Piala Asia U17 2025. Menurutnya, atmosfer dukungan dari supporter jadi bahan bakar penting bagi semangat para pemain muda di lapangan. Terima kasih atas dukungan luar biasa selama fase grup. Itu benar-benar jadi energi tambahan yang membuat para pemain tampil lebih percaya diri dan bersemangat, ujar Nova, dalam pernyataan resminya pada Jumat, 11 April 2025. Meski sudah mencatatkan hasil gemilang dengan menyapu bersih 3 laga di grup C, Nova berharap semangat dari tribun dan layar kaca tidak berhenti di sini. Pasalnya, perjuangan Timnas belum usai. Garuda Muda dijadwalkan kembali bertanding di babak perempat final pada 14 April mendatang. Hingga kini, lawan Indonesia di babak 8 besar masih menunggu hasil akhir grup D. Tajikistan sementara menempati posisi kedua, namun Korea Utara, Iran, dan Oman juga berpeluang finish sebagai runner-up dan menjadi lawan Zahabi Gholi dan kawan-kawan. Harapannya, di babak 8 besar nanti dukungan dari supporter bisa lebih besar lagi. Itu akan sangat berarti bagi pemain untuk tetap termotivasi dan meraih hasil terbaik, tutup Nova.